pas ini akan dengan manusia penelung diri. Berarti kamu untuk penelung diri makin berusaha semaksimal mungkin menjadi umat Nabi Muhammad. Lamun penelung diri yang pun secara yang hikmah dilahirkan ke muka bumi Nabi Muhammad pada bulan yang ketiga, bulan Sakadal. Lalu apa nak promosi latihan bisa melahirkan pada jiwa, pada sifat Nabi Muhammad ini dari ilmu usul, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu usul ini adalah merupakan ilmu alat untuk pribadi bisa mengenal Allah. Tapi tidak boleh, tidak bisa promosi latihan bisa mengenal Allah tanpa ilmu Al-Quran dan hadis. Itu namanya fikih. Mungkin dari dimakin dengan Al-Quran dan hadis kita makin mempelajari tanpa digandengi dengan ilmu tasawuf. Ya pun berkata Imam Ghazali, man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassah, wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandak, wa man tajama'a bainahuma faqad tasaddaq. Saya mempelajari ilmu fikih. Manusia itu adalah manusia fasik. Dan sebaliknya barang siapa yang mendalami ilmu tasawuf tidak dibarengi dengan ilmu fikih, manusia itu adalah zindik, menyimpang. Tapi barang siapa mempelajari dua-duanya, zahir dan batin, itulah yang benar. Ada secara zahir dan batin. Ya, kemudian penelung diri sendiri teman, penelung. Sangka lamun nalung oleh ilmu usul fikih tasawuf, lamun nalung oleh diri qauli fi'li qalbi, lamun nalung oleh bulan Muharram Safar Rabiul Awal, lamun nalung oleh gamelan gong gendang rencek, lamun oleh gamelan gong itu adalah qalbi, rencek adalah qauli, gendang itu adalah fi'li. Yang rencek niki gambaran elak berbahasa kasar. Lalu dia bedai saya bawa ke desa atas dia tahu. Bila rencek bedai saya bawa ke atas saya pun tahu. Nah jadi dia minta pantau rencek niki muni, muni, ungkang niki. Ya kok nara rencek. Ya. Pantau kergong. Muni negara. Tentu ada sadar tentu. Yang pada gendang serpak daripada lali semeton, bertambah panjang umur kita hidup di dunia, bertambah dekat dengan mati. Maaf ya maaf, daripada lali. Inilah kok penandung diri. Ya bu, kedik-kedik terundang kembali salat jenazah. Kedik-kedik para kedik. Telu. Mudah-mudahan saya bawa penelung diri sendiri teman penelung. Saya yang pulang mencari lain dalam menara acara jiwa ada dulang penamat. Ada uri, ada bajik, ada pangan, ada renggi. Uri ini ada diurikan sedetil mungkin. Nabi ya durian adalah pangan tiga. Ada sabab jadi kebajik majikan. Yang berdarah duri jadi itu filosofi filsafat. Nah, dia itu kudu isi renggi diragen kalau mesti detian. Sebenarnya. Yang boleh dengan lain no angin dengan lain. Ada diberikan sedetil mungkin. Yang pun tinggi di dalam penamat karena Islam itu tinggi. Al-Islam yubla wa la yubla alaih. Itu Islam itu tinggi, narak tinggi ali. Sila, bareng-bareng berlalu diri, jaga uni, jaga dan jaga hati. Mudah-mudahan saya bawa nasihat. Jangan makin lama temitu, saat dulu terlalu bersimpan. Ada yang baru beli. Namun sekarang bulan
Bulan yang ketujuh itu bulan Rajab. Lalu secara ilmu yang ketujuh ilmu makrifat. Contoh usul pakai tasawuf dulu. Terus bersimpan dari mau dari itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu ilmu yang ketujuh. Yang kepada langit yang ketujuh di bulan Rajab, di langit yang ketujuh tanggal 27 pertemuan hamba dengan Allah. Pertemuan itulah namanya makrifat. Perjumpaan itu dalam Arafah sebenarnya. Laku dia mungkin ya bau makrifat kepada Allah. Dia mungkin ya bau untuk langit yang ketujuh namanya lagi makrifat tanpa ilmu fikih, usul fikih, tasawuf, syariat, tarekat, hakikat, mari lamun nara untuk ilmu makrifat tanpa fikih biar repot. Maaf. Gara-gara di dalam lalu pengajian yang nabi yang syariat. Cari apa syariat itu lendong. Sekarang mau dibelendong itu kain acong nyari. Kalau mesti letihan kau, lamun tidak belendong ya sida misin, embus misin, bulat misin. Tentu diikuti dengan rasa yang rusak, rasa sakit. Ini sempurna rasa, lamun tidak sempurna isi, dan tidak mungkin akan sempurna isi kalau tidak sempurna kulit. Maaf. Lalu saya baru makin menjadi orang makrifat, hamba Allah. Hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu. Tidak mudah menjadi hamba Allah. Karena syarat menjadi seorang hamba Allah, sekedik lagu sulit. Sekedik lagu sulit. Ambil kekedik hanya bersih hati. Bersih hati dari wujud pria takabur hasad dendam. Yang dalam bahasa syariatnya, di langit yang ketujuh, di pada bulan yang ketujuh, Nabi Muhammad dibersihkan hatinya. Itu sebagai tamsil linuah Nabi Muhammad kotor hati sebenarnya. Cuma ini sebagai contoh, ia dan kita bersih hati. Itu sebenarnya dia suzon Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah kotor hatinya. Itu sebagai contoh belakang. Itu bentuk sandiwaranya Allah sebenarnya. Ketika Nabi Muhammad sekarang dibersihkan hatinya, apalagi Haji Rahmat Hidayah, harus dibalik pada diri sendiri. Hati-hati yang mana yang kotor? Bukan hati jasmani, tapi hati nurani. Hati nurani. Nanti pak yang kotor, tapi hati angan. Ya hati angan yang kotor. Lamun bersih hati angan jadi enak. Sholat. Lamun sholat hati angan jadi tenang. Mun tenang jiwa yang tenang dia kan jiwa hamba Allah. Lamun ini tenang lamun kirang kalau hati dengan mau beli motor itu dengaran seru. Dengan mau beli kulkas itu kenyataan. Udah bareng-bareng mungkin belum mesti latihan persihan diri nanti persihan diri karena diri yang lebih tahu apa aja isi hati ini. Saya ini cuma kewah pasti ketahuan. Bila kali tidak bersalah pasti ketahuan. Bila kali tidak puasa pasti ketahuan. Bila kali tugum dengan pasti ketahuan. Pasti diri tuan. Manusia yang berhasil yang mensucikan dirinya, inilah yang dikatakan manusia beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung manusia saya berhasil suci yang di. Berarti si kesucian diri, si kotor tentang diri. Karena sila beri guru ngaji sementara lalu ditahu jaga diri aja percuma. Silakan berbeda guru boleh, berbeda organisasi boleh, berbeda pendapat boleh. Tapi asalkan hati ini tetap terjaga bersih. Maaf, sudah saya udah bareng-bareng persihan. Karena tujuh pria takabur hasad benar. Setelah hati ini bersih, Allah sendiri yang menilai, Allah sendiri akan memanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Nanti kena hai Tuhan guru. Hai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang benar.
Sangka lamun bahasa selong pancor, lamun kena benar, benah kena. Lamun kena menah benar. Sangka lamun tak benar, pasti tak tenang. Lamun tak tenang, pasti orang benar. Sangka lamun milik tenang, hidup dia tenang. Nah inilah yang dikatakan bahwa orang-orang semacam ini adalah orang yang bersifat sidik. Orang yang benar. Orang yang benar, orang yang sidik, yang dikatakan umat Nabi Muhammad, itu yang lebih awal masuk surga. Dari dunia sudah tenang hidupnya. Dari dunia sudah nikmat hidupnya. Iya, maksud. Saya lamun kembali tenang, adik benar. Adik benar. Lamun benar, adik tenang. Tapi sifat benar yang tidak butuh dibenarkan. Tak, kalau masih butuh dibenarkan, berarti tidak benar. Berarti lamun masih milik pertengahan, berarti ini teman-teman. Sangat tidak dibutuhkan namanya dibenarkan kalau orang benar. Tidak butuh. Berarti kalau kita masih butuh pembenaran dari orang lain, itu tidak benar. Tadi saya butuh dibenarkan orang benar. Silat, lamun benar tenang, mudah tenang benar. Saya sifat sidik ini, aku belum mesti dia. Baik zahir maupun lamun zahir untuk sifat sidik si nenek boleh nampak kima tahu. Boleh nampak ya kok narak dia nampak kima manusia sifat sidik jari. Sidik jari. Tahu berhubung sidik jari? Tidak tahu. Nah, dia tahu tadi ini sifat Nabi Muhammad seluruh manusia. Karena seluruh manusia, seluruh bumi alam ini berasal dari Nur Muhammad. Berarti ada sifat sidik pada zahir belum sidik dia. Karena kadu sifat sidik niki. Dan inilah yang dikatakan, yang dimaksud oleh firman Allah dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ditutup mulut ini pada hari itu, pada hari pembalasan, pada hari kiamat, pada hari mati. Tapi yang bertanya, yang mengungkapkan kebenaran adalah tangan dan kaki. Artinya perbuatan yang menentukan, bukan ucapan, tapi perbuatan. Itulah maksudnya. Soal lamun ini tidak terlalu merukung. Lamun ini tidak terlalu bela diri. Lagu sidik jari yang tidak bisa bohong. Paham? Bareng-bareng di antara kita sama. Kalau di hadapan Allah tidak ada nama tuan guru. Cuma di bawah dunia itu ada tuan guru. Kalau di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah orang yang takwa. Ini gimana? Sama kamu lamun takwanya selamat tuh. Gimana orang tuan guru ini patu dan dia selamat tuh. Maaflah maaf. Silat bareng-bareng makin menjadi orang yang takwa. Tapi takwa ini bergantung kepada hati. At-taqwa guna. Tergantung pada hati. Bergantung pada keturunan. Bergantung pada gelar. Bergantung pada tamakan. Bergantung pada keikhlasan hati. Paham? Udah? Silat bareng-bareng makin. Ketika pelungguh kayun dipanggil oleh Allah, mari jiwa ini bersih. Irji'i ila rabbiki. Lamun ada yang embah bunda saya, ada yang tahu lampak marak jawab nenek yang lampak kamu. Nenek yang lampakmu, lamun dia tahu mendekat kepada Allah. Sebab apa? Subhanallazi asra bi abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah yang melampak wajah Allah. Lamun dia tahu wajah Allah, lamun atas panggilan Allah. Ya. Tapi dengan satu syarat, abdihi dulu menjadi hamba dulu. Syarat menjadi hamba adalah cinta. Man habba syai'an illa kuntalahu abdan. Saya cinta oleh sesuatu pasti tidak dari panjang. Cinta tojok nenek dari panjang nenek. Cinta tojok balu dari panjang balu. Buktikan. Anda cinta lalu ojok balu makin. Yang irak tergeger tu bangkat lele. Anira terambah tu bangkat lele.
Ya lupa menjadi temelik karena cinta. Maka Tuhan ini nyumpain nambah hendek kari arak. Maka Tuhan ini ongkos sebelah kebangkat hendek kari arak ini. Ini sebeli minyak kat Tuhan hendek arak ini. Kembek nampak milik lupa, milik itu lupa. Sekarang lamun seorang hamba beribadah karena ingin dekat kepada Allah, ingin bersama Allah, terserah masalah surga neraka, menandakan kita membeli jauh terserah. Itu namanya hamba. Itu namanya hamba. Lalu aku pilih menghambakan diri adalah didasari rasa cinta. Tapi rasa cinta baru akan bisa timbul dalam benak promosi yang setelah promosi yang kenal, tak kenal maka tak cinta. Tapi baru kita akan bisa kenal setelah kita berjumpa. Ya benar istilah dengan nyedak leko rakas ini. Mama. Leko ini bahasa Arab. Leko artinya berjumpa. Lekas artinya segera. Leko orang bahasa Indonesia tapi sir artinya rahasia. Leko. Lekas artinya segera. Sir artinya rahasia. Ya bu, tentu sepaling kurang-kurang leko buah ya bu, pilih leko bertemu uang biasanya bertemu yang tiga menjadi satu usul kita kan baru akan bisa menjadi orang yang berjumpa dengan Allah baru bisa tertuju. Paham? Tapi seorang hamba tidak bimsalabim, tidak semudah membalikkan perkataan. Ada buktinya seorang jadi hamba. Buktinya dia berjalan rata. Ayo dengan melalui bahasa syariat bahwa Nabi Muhammad itu menunggang burak saat marah bernenek. Lalu dan burak selalu rata, lalu turun gunung naik dulu dari belo, lalu naik gunung naik buri dari selalu rata. Artinya apa? Hamba Allah itu menunggang burak, menunggang hawa nafsu. Itu namanya burak. Karena hawa nafsu itu binatang yang ada pada diri kita yang berwajah manusia. Itu namanya burak. Itu tahu burak itu. Karena binatang diciptakan oleh Allah hanya diberikan hawa nafsu. Malaikat diciptakan oleh Allah hanya diberikan akal. Perpaduan akal malaikat dan binatang ada pada diri manusia. Paham? Sila berjalan rata artinya rata dan terdemen dengan sedemen dengan sedemen. Rata dan tertarik pada perguruan daripada perguruan. Pada dan silaturahmi dengan pada organisasi daripada sama. Paham? Dong itu jadi berbeda guru dan saling kemian tidak. Berdidik menjadi hamba Allah masih dari hamba sebuah golongan. Paham? Berjalan rata. Rata dan sembahyang molah maupun sibuk. Pada dan puasa molah maupun sibuk. Enggak sama dengan lombok timur demi bergabah dan di puasa. Dah sandara kan? Berarti dia rata jadinya. Demi bergabah dia sembahyang. Ketahuan repot si nenek itu. Berarti dia teman jadi hamba Allah. Bangsit menjadi hamba harta benda. Paham ini? Lalu seorang hamba Allah berjalan rata. Karena pengabdian kepada Allah itu rata. Waktu molas, waktu senggang, waktu sibuk tetap berjalan rata. Rata dan saling teman, rata dan tegang keseluruhan. Karena hamba Allah masalah. Tapi awalnya ini sulit adalah pembersihan hati. Lamun bersihat ini Rakhali nafsaka minal akhlaqi mazmumah. Kosongkan jiwa-jiwa ini dari sifat-sifat yang tercela. Dengan gampang tahalli nafsaka minal akhlaqi mahmudah akan masuk sifat-sifat yang terpuji ke dalam hati. Sangat sebenar bunda sayang, masalah ngaji dia kereng, masalah ngaji dia gampang,
tapi untuk mengisi hati dengan sifat yang terpuji yang sulit. Sebab lamun solah dalam pasti solah luar, lamun solah luar belum tentu solah dalam. Maaf ya. Jadi ketika pulang muslim yang ingin menjadi hamba Allah, awalnya membersihkan hati untuk bisa mendekat kepada Allah. Kita berjalan rata apa yang diperintah Allah. Kita rata saling teman selaku pada sesama manusia. Sama. Nah, baru akan bisa sampai ke langit, namanya langit makrifat, langit yang ketujuh. Sebenarnya maaf bunda sayang, lebih tafsir masalah arah tertentu langit yang ketujuh atas. Allah itu tidak bertempat, laisalahu makanun wala zamanun. Allah itu tidak bertempat dan tidak berwaktu kalau Allah. Karena apa? Dia meliputi tempat dan meliputi waktu. Maaf. Nah, lalu makan ke atas, tahu nenek Tuhan, nenek di atas. Kedudukannya, kekuasaan Allah ada yang atas. Bukan tempatnya atas, tapi Allah yang atas. Artinya para niki. Makin arah kardus diteriki, arah ET bisa diteriki, arah kepala desa diteriki. Lalu secara kedudukan kekuasaan, saya paling atas kata dulu kepala desa. Padahal pada bertokoh, padahal pada tadi bawa tarik, padahal pada tadi oleh kipas, tapi dalam kedudukan kekuasaan kepala desa yang paling atas. Artinya apa? Allah telah menyatakan dalam firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu, di sana ada aku. Tapi kenapa dan mengapa penunggu silat yang ini harus berjumpa di langit yang ketujuh? Sementara pengeran harus dijaga makin ilmu yang dimiliki usul, fikih, tasawuf, syariat, tarekat, hakikat. Baru dok marifat lah mulai guru ilmu fikih. Kita mulai dipelajari ilmu syariat dengan tarekat. Baru sebetulnya harus semuanya dia untuk itu dulu, itu mah padahal dulu orang sekih. Nah, berarti makin untuk sampai kepada langit yang ketujuh, ya pemitu sebenarnya mati ini, baik pemitu diri, makin ada jadi orang yang mengenal Allah sebelum apa? Ya firman Allah dalam Al-Quran,